Oke, kali ini aku mau bahas, beberapa soal dari tutorial 5. Belum selesai waktu itu kita bahas, menjelang bagian akhir. Jadi, kita selesaikan dulu soal-soal di tutorial 5, baru setelah selesai soal tutorial 5, kita akan lanjut ke, tutorial 6, gitu. Oke, mulai dari tutorial 5 dulu. Di soal tutorial 5 nomor 26 yang B. Kita mau kerjakan nomor 26 yang B. Sebentar aku ambil dulu untuk aku taruh ya. Nah ini dia. Nah, di sini ada perintah tentukan integral tak tentu berikut. Kita mau mengerjakan yang B. Mmm, jadi kalau namanya tak tentu itu udah menunjukkan kalau, teman-teman harus paham ya kalau yang disebut tak tentu itu berarti integralnya nggak ada batasnya di situ. Dibiarkan aja gitu, nggak ada angka di ujung atas dan nggak ada angka di ujung bawah. Ini nanti, tentu saja akibatnya apa, teman-teman lakukan integral, kemudian di akhir teman-teman tambahkan konstanta bebas plus C, gitu. Nah, sekarang kita lihat, untuk 26B, salah satu cara, pengerjaan yang paling gampang, paling sederhana buat yang ini tuh teman-teman bongkar aja sebetulnya. Kita coba kerjakan ya 26 yang B. Ini ditanya integral T plus 1, T plus 1 akar T dibagi T kuadrat dt. Kayak gini. Nah, ini salah satu cara paling mudah yang cukup sederhana adalah teman-teman bongkar. Pertama kita buat dulu ini jadi integral T plus 1 dulu. Ini akar T aku ubah jadi T pangkat setengah per T kuadrat dt. Nah, ini bisa teman-teman kalian. Boleh teman-teman coret dulu kalau teman-teman bisa. Ini setengah dicoret dengan ini jadi 1,5. Boleh. Kalau teman-teman lebih familiar dengan ini dikali dulu ke dalam, boleh juga. Itu jadinya aku coba dengan dikali ke dalam aja ya. Integral T pangkat 3/2 ditambah T pangkat setengah dibagi T pangkat 2 dt. Nah, ini berarti kalau kayak gini, tinggal teman-teman buat jadi integral seper T pangkat setengah ditambah seper T pangkat 3/2. Ingat, kalau penambahan ini tambah ini, per T kuadrat bisa dibuat ini per T kuadrat, ditambah ini per T kuadrat, gitu. Terus kemudian disederhanakan jadi kayak gini. dt di belakangnya. Nah, integral, tapi bentuknya penambahan, bisa kita lakukan secara terpisah. Gitu. Integral, bentuknya penambahan, kita lakukan secara terpisah, jadinya yang di sini, yang kita bisa buat, seper T pangkat setengah itu berarti T pangkat min setengah ya. T pangkat min setengah kalau diintegralkan jadi T pangkat setengah, tapi di depannya ada 2. Ya, kayak gini. Nah, kemudian yang belakang ini min 2T pangkat min setengah harusnya. Karena dia T pangkat min 3/2 itu. Integralnya berarti, ya kayak gitu ya. Min min di depan karena pangkatnya negatif di situ, kemudian ada 2-nya karena pangkatnya min setengah di sini. Oke, terakhir ditambah C. Atau bisa kita tulis juga sebagai 2 akar T dikurang 2 per akar T tambah C. Atau bisa juga opsi lain ditulisnya sebagai 2T dikurang 2 per akar T tambah C. Atau opsi lain bisa juga dirasionalkan 2T akar T dikurang 2 akar T per T ditambah C. Jadi banyak ya pilihannya teman-teman untuk menuliskan ini. Nanti kalau misalkan kadang teman-teman mengerjakan soal yang ada pilihannya, bisa menyesuaikan aja kondisinya seperti apa. Gitu, bisa dinyatakan dalam bentuk-bentuk ini. Atau yang ini juga. Kayak gitu. Oke, ini cara pengerjaan nomor 26B. Paham teman-teman? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Integral nih? Masih bingung di T pangkat 3/2 ditambah T setengah per T kuadrat dijadiin pecahannya 1/T setengah plus 1/3/2. Oke, aku akan jabarkan di sini. Kenapa ini bisa jadi ini?
Sebetulnya gini, mungkin teman-teman kalau kalau pakai angka biasa nih, kalau pakai angka biasa misalkan kita punya 3/7 ditambah 12/7. Misalnya aja, kita kadang sering tulis ini sebagai 3 tambah 12/7. Gitu dulu, ini kalau angka biasa. Dan jadi yang bentuk ini bisa ditulis jadi seperti ini, sebaliknya juga, bentuk yang ini bisa ditulis jadi yang ini. Gitu. Itu mungkin dasar-dasarnya yang entah teman-teman sudah sadari atau belum gitu. Nah, jadi kemudian kalau atau enggak ini biarkan aja jadi ilustrasi ya. Nah, sekarang kalau aku punya T pangkat 3/2 ditambah T pangkat setengah dibagi T kuadrat. Itu berarti T pangkat 3/2 dibagi T kuadrat ditambah T pangkat setengah dibagi T kuadrat. Gitu. Prinsipnya sama kayak ini. Pernya aku lakukan sendiri-sendiri. Kan kalau teman-teman balik pengerjaannya ini bisa teman-teman tambahin atasnya, jadi bawahnya tetap per T kuadrat. Kira-kira kayak gitu. Kemudian apa? Kemudian T pangkat 3/2 dibagi T pangkat 2. Kalau teman-teman udah belajar tentang pangkat, pembagian pangkat begini, pangkatnya dikurangin. Gitu, pangkatnya dikurangin. Atau ya yang ini tuh opsi lainnya itu bisa ditulis sebagai T pangkat min setengah ditambah T pangkat min 3/2. Gitu. Ini dari ngurangin pangkatnya. Ini dikurang ini dikurang ini. Kan gitu ya kalau pembagian. Gitu. Masih kurang dijabarkan atau udah cukup jelas atau ada lagi yang lain yang mungkin mau ditanya di bawah-bawahnya belum paham atau gimana? Sudah jelas, Kak? Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau tanya? Kebingungan apapun mungkin yang lebih mendasar juga nggak apa-apa. Nggak ada? Oke, kalau ada teman-teman jangan sungkan taruh di chat aja ya. Aku akan lanjut dulu ke soal berikutnya. Gitu. Sekarang kita akan kerjakan nomor 27 yang C. 27 yang C. Aku ambil dulu soalnya. Nah, ini dia. 27 kita mau kerjakan yang C. Yang suaranya bocor boleh di mute dulu ya. 27 yang C. Ini dia. Nah, jadi di sini kita punya dy per dx sama dengan 6x min x pangkat 3 per 2y. Dan katanya y-nya itu 3. Waktu x-nya 10. Atau teman-teman boleh lihat ini sebagai ya satu kesatuan aja. Waktu y-nya 3, x-nya 10. Atau ya ketika nilai x-nya 10, nilai y-nya 3. Gitu. Sama aja. Berlaku bolak-balik. Nah, jadi di sini ceritanya apa? Ceritanya kita punya dy per dx. Dy per dx itu maknanya adalah perubahan y terhadap x. Itu nilainya sama dengan 6x dikurang x pangkat 3 per 2y. Kayak gitu. Jadi, eh, laju perubahannya y terhadap x itu sama dengan nilai x1, 6 kali nilai x1 itu dikurangi nilai x1 di pangkat 3 dibagi 2y. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan ini? Sebenarnya gini, sebenarnya teman-teman juga bisa tinjau ini sebagai, oh aku tahu turunannya, ini y terhadap x ya, berarti teman-teman bisa bayangin aja, oh aku punya y yang sebagai fungsi x gitu. Y sama dengan fx, y sama dengan bla 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 x gitu. Kemudian turunannya, dy per dx-nya itu ini. Turunannya itu ini. Nah, nanti kira-kira, dan aku tahu ketika x-nya 0, y-nya itu 3. Kira-kira persamaannya itu kayak gimana sih bentuknya? Sebenarnya kayak gitu yang ditanyakan. Nah, cara penyelesaian untuk yang kayak gini, salah satunya adalah separasi variabel. Separasi variabel tuh intinya teman-teman berusaha memisahkan yang Y dengan yang X. Itu yang Y dengan yang X. Artinya kalau di sini kan Y sama X masih nyampur-nyampur. Di kiri ada Y dengan X, di kanan juga ada X, ada Y. Gitu. Jadi kita kelompokkan. Yang Y kalau bisa di satu ruas, entah kiri sama dengan atau kanan sama dengan. Kalau yang X sebaliknya, di ruas satunya gitu. Jadi kalau bisa Y sama X-nya dipisah gitu. Jadi eh, cara ini nggak selalu bisa dilakukan,
Tapi untuk saat ini yang ini kebetulan bisa gitu. Bisa karena ya teman-teman biasakan ketika teman-teman lihat bentuknya ini bisa atau enggak itu dari pembiasaan. Kalau aku sih lihatnya ini tinggal dikali silang kan jadinya yang X sama X, yang Y sama Y. Jadi di sini seharusnya bisa gitu. Jadi di sini bisa kita lakukan separasi variabel jadi 2Y DY sama dengan 6X dikurang X pangkat 3 dikali DX. Gitu. Nih ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan integral. Integral di kiri dan di kanan. Karena ini persamaan ya, persamaan. Kalau yang kiri diintegralkan, yang kanan juga diintegralkan. Gitu. Nah, sekarang integralnya gimana? Batas-batas nilainya. Batas-batas nilainya, ini mungkin untuk kalau teman-teman belum terbiasa, teman-teman yang biasa teman-teman lakukan dulu aja gitu. Teman-teman ngerti cara mengintegralkan, integralkan dulu gitu. Dalam hal ini tinggalkan dulu batasnya gitu. Cuma sebetulnya boleh teman-teman buat batasnya itu dari suatu Y0, dari suatu X0, kemudian ketika Y-nya jadi 3, X-nya jadi 0. Teman-teman masukin yang ini, syarat nih. Tapi bisa juga dibalik gitu. Teman-teman mulai dari uh, Y-nya 1, 3, X-nya saat itu 0, kemudian bergerak sampai suatu nilai Y0, sampai suatu nilai X0. Boleh juga kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak terbiasa, lakukan dulu integralnya aja. Anggap ini tak tentu, nggak nggak ada batasnya. Integralnya tak tentu. Nah, di sini kalau yang kayak gini, teman-teman bisa gunakan integral biasa. Oh, 2Y jadi Y kuadrat. Plus C nggak? Karena ini kan tak tentu ya. Itu dia sebenarnya kurang formal, tapi teman-teman bisa tulis aja dulu di sini misalkan plus C1. Misalnya aja plus C1. C juga nggak apa-apa sih. Cuman nanti aku kasih C1 karena akan ada C yang lainnya gitu. Akan ada C yang lainnya dari integral ini. Dan biasanya itu nggak sama gitu. Yang ini sama ini beda. Jadi aku kasih C1, C2 sebenarnya gitu. Cuma boleh juga ya ini Y kuadrat plus C gitu dulu. Teman-teman bikin integral yang ini hasilnya Y kuadrat plus C. Kemudian dibuat sama dengan integral yang ini itu jadi apa? 3x kuadrat min seperempat x pangkat 4. Nah, di sini jangan teman-teman kasih plus C juga. Karena konstan C ini kan ceritanya apa sih? C itu bisa konstanta sembarang berapapun. Nah, ketika teman-teman bikin di sini plus C, sementara C udah teman-teman gunakan di sini, dasar asumsi kita, oh berarti ini dan ini itu variabel yang sama. Ini artinya kalau di sini 5, di sini juga 5. Padahal di sini bisa angka berapapun, di sini juga bisa angka berapapun. Gitu. Makanya boleh teman-teman kasih misalkan C aksen. Tadi aku sebenarnya mau kasih C1, C2. Gitu, nggak masalah sih. Yang penting ada pembedanya. Kita tahu dua-duanya ini angka bisa berapapun dan ada pembedanya. Gitu. Nah, tapi kan sebetulnya kita nggak terlalu penting untuk cari tahu masing-masing ini berapa gitu. Nggak terlalu penting bagi kita untuk cari tahu nilai C ini berapa, C aksen berapa. Yang jelas kalau ini suatu angka bebas, ini juga suatu angka bebas, boleh aku satuin gitu. Ibaratnya kalau di persamaan ada 3 di sini, ada 5 di sini, boleh aku satuin. Jadi 5 kurang 3. Gitu. Nah, jadi di sini aku akan satuin. Jadinya Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat dikurang seperempat X pangkat 4 ditambah C aksen dikurang C. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman C aksennya kan bebas berapapun. C-nya juga bebas berapapun angka gitu kan. Tuh bisa angka berapapun. Jadi kalau C aksen dikurang C ya juga bisa angka berapapun. Gitu. Jadi sebenarnya C aksen kurang C ini bisa diganti jadi suatu suatu angka lain lagi. Pokoknya angka gitu, K. Misalnya aja konstanta K gitu. K kecil mungkin ya. Gitu. Cuma teman-teman mau pakai notasi apapun nggak terlalu masalah sebenarnya. Yang penting sesuai dengan kesepakatan bersama. Biasanya notasi itu nggak sama satu dengan yang lainnya karena kalau sama dianggapnya menggambarkan nilai yang serupa gitu. Nah, jadi di sini kita punya persamaan kayak gini dan katanya dia itu ketika Y-nya 3, X-nya 0. Berarti tinggal dimasukin aja supaya cocok gimana? Ketika Y-nya 3, berarti kan 9 sama dengan X-nya 0. 0 dikurang 0 ditambah K. Oh, berarti K-nya 9. Berarti solusinya apa? Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat dikurang seperempat X pangkat 4 ditambah 9. Ini jawabannya. Gitu.
Oke, itu cara menyelesaikan persamaan diferensial yang masih cukup sederhana ini. Yang awal-awal lebih sederhana lagi sih kalau teman-teman lihat ini cuma turunannya x kuadrat tambah satu. Bisa nggak kamu tebak fungsinya kalau turunannya x kuadrat tambah satu gitu. Nomor satu ini lebih gampang dan bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Cuma kalau yang nomor C ini mulai ada pecahan, ada X-nya, ada Y-nya juga. Kalau ini X doang, ini X doang. Jadi ini perlu sedikit manipulasi yaitu separasi variabel. Kalau yang di atas kan udah terpisah ya. X-nya sendiri tinggal pindahin dx ke situ, Y-nya sendiri. Ya, kayak gitu kira-kira. Ini buat nomor 27C. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Mungkin sebenarnya gini, yang sering terjadi itu teman-teman nggak paham maksud soalnya. Jadi kalau nggak ngerti yang ditanya soalnya juga nggak apa-apa, ceritakan aja gitu. Oh, ini maksudnya apa sih soalnya aku nggak ngerti gitu juga nggak apa-apa. Atau kalau memang udah ngerti cara-caranya ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Buat yang mic-nya bocor boleh di unmute, boleh di mute dulu ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya mungkin? Nggak ada? Kalau ada, jangan suka untuk taruh di chat ya. Aku akan lanjutkan lagi. Sekarang kita mau mengerjakan soal nomor 30. Soal nomor 30 yang B. Soal nomor 30. Aku ambil dulu ya. Mana ya 30? Nah, ini dia. Kita punya soal nomor 30 yang B. Tentukan fungsi posisi ST dari suatu benda yang bergerak sepanjang sumbu X pada saat T jika diberikan kecepatan setiap saat dalam posisi pada suatu saat sebagai berikut. Oke, dia bilang, tentukan fungsi posisi ST dari suatu benda yang bergerak sepanjang sumbu X. Oh, berarti pergerakannya cuma satu dimensi ya. Di sini sumbu X doang. Ya, dalam artian kiri kanan doang. Dia nggak akan bisa keluar dari satu dimensi. Gitu. Jika diberikan kecepatan setiap saat VT dan posisi pada suatu saat sebagai berikut. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu kecepatan itu artinya apa sih? Kecepatan itu artinya adalah perubahan posisi terhadap setiap waktunya, gitu ya. Kalau teman-teman pernah mengerjakan mungkin di matematika SD bahkan ya, yang kecepatan, jarak, waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketika teman-teman diberikan uh, definisi kecepatan, kecepatan tuh jarak dibagi waktu. Oh, berarti uh, nilai yang ditempuh per satuan waktunya gitu. Kecepatan itu adalah nilai yang ditempuh per satuan waktunya. Dalam hal ini jarak yang perubahan jaraknya per satuan waktu. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, jadi perubahan jarak persatuan waktu itu bisa kita tulis sebetulnya V, ini mungkin teman-teman juga belajar di fisika, fisika dasar gitu. V itu sama dengan dx per dt. Atau kalau di atas nih dia pakainya S, bukan X sebagai fungsi T, dia pakainya S, boleh juga ditulis sebagai ds per dt. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu ini dulu, bahwa V kecepatan itu adalah laju perubahan jarak terhadap waktu, laju perubahan jarak setiap waktunya. Gitu, itu adalah V. Nah, setelah teman-teman tahu itu, baru kita bisa main ke persamaan. Nah, berarti buat yang B, tadi yang B kan sebentar aku pastikan, ya kita mau mengerjakan 30B. Di 30B aku lupa lingkarin. Berarti persamaan yang kita punya apa? V sama dengan sin pi t. Gitu, berarti ds per dt sama dengan sin pi t. Gitu. Nah, kemudian berarti di sini kita bisa tulis ulang jadinya ds sama dengan integral sin pi t dt. Gitu. Nah, sekarang dia juga tahu kan dikasih tahu katanya S0 itu 0. Yang suaranya bocor boleh di mute dulu ya. Minta tolong. Oke, jadi sekarang uh,
Aku akan lanjutkan. Ini aku sebut deh dari tadi mungkin kayaknya bocor. Minta tolong yang namanya Talita Anindya Salma itu di mute dulu. Mic-nya bocor. Halo? Itu kayak musik, Kak. Iya iya. Orangnya enggak. Halo? Orangnya untuk Talita Anindya Salma boleh minta tolong di mute dulu. Oke lah ya. Ah, nanti. Oke, kita lanjut sekarang. eh di sini ada DS sama tadi sampai mana? Oke, jadi kita punya fungsinya itu gini. DS per DT, ini adalah kecepatannya. DS per DT sama dengan sin pi t. Gitu ya. Laju perubahan S terhadap waktu, itu nilainya adalah sin dari pi dikali waktunya saat itu. Terus kita bisa ubah ini, DS per DT ini jadi DS. DT-nya aku pindah ke ruas kanan. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ini dengan ini. Gitu ya. Integral aku agak select. Ini dengan ini. Nah, integralnya sama kayak tadi. Sebenarnya teman-teman kalau mau buat tak tentu dulu nggak apa-apa. Cuma sebenarnya cara yang lebih formal seperti apa? Cara yang lebih formal kan kita dikasih tahu. S0 sama dengan 0. Artinya, S pada waktu 0 itu kadang disebut juga waktu awal, nilainya itu sama dengan 0. Oh, berarti ketika S-nya ini nilainya 0, T-nya juga 0. Terus batas batas lainnya apa? Batas satunya ya kan di awal ini misalkan 0 tuh waktu awal ya. Jarang waktu itu dipakai kerangka yang negatif, jadi 0 tuh biasanya awal. Gitu. Jadi ketika di awal posisinya dia di 0. Di sumbu X di 0. Ya di tengah-tengah mungkin ya kadang orang sebutnya gitu. Nah, jadi sekarang yang di atasnya harus diisi apa? Diisi variabel gitu. Diisi variabel yaitu ketika dia ada di suatu jarak tertentu, misalkan aku sebut X gitu. Aku nggak tahu X itu di mana, bisa jadi negatif, bisa jadi positif juga. Ketika dia ada di suatu nilai X, itu terjadi ketika waktunya adalah T gitu. Sebenarnya kalau di sini T, aku nggak boleh pakai integral DT gitu. Misalnya apa ya, waktunya itu T besar lah. T besar, kayak gini. Jadi mungkin sering beberapa orang juga akan menggunakan lambang yang sama. Misalkan kalau ini DS, di atasnya S. Sini DT, sini T kecil gitu. Cuma sebetulnya itu kurang formal. Nggak apa-apa sih, maksudnya sebagian orang masih menerima itu, cuma sebenarnya kurang formal. Aku pun nggak masalah dengan itu, tapi kalau aku mungkin amannya kita buat variabel yang berbeda aja gitu. Jadi ketika dia ada di posisi tertentu, misalnya X, saat itu waktunya T besar. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan jadinya integral ds ini jadi S dengan batas 0 sampai X sama dengan sin. Integral dari sin itu minus cos. Karena ada pi-nya, sementara kita integralnya terhadap t, berarti di sini min seperpi cos pi t. Dimasukkan batas dari 0 sampai dengan t. Kayak gitu. Ini teman-teman bisa coba cek turunan dari min seperpi cos pi t. Min cos itu jadinya sin. Cos pi t-nya itu diturunkan jadi ada pi-nya kecoret jadi sin pi t. Betul. Kayak gitu. Nah, berarti setelah kita masukkan seperti ini, yang kiri itu jadinya X dikurang 0 sama dengan min seperpi cos pi t, terus ditambah seperpi. Cos 0 itu 1, seperti. Oke, kita punya berarti X-nya sama dengan min seperpi, atau aku tulisnya mungkin lebih enak seperpinya dikeluarin, karena dua-duanya punya seperpi. 1 per pi dalam kurung 1 dikurang cos pi t. Nah, kayak gini. Kita sampai di sini. X-nya sama dengan ini. Tapi, nih, soalnya mintanya apa? Tentukan fungsi posisi ST. Oh, berarti posisi, rupanya S ini melambangkan posisinya di suatu waktu. T-nya itu waktunya. Berarti
Di sini X ini bisa aku ubah jadi S. S sama dengan seperti dalam kurung 1 dikurang cos pi T. Nah, kayak gini. Jadi ini yang sebenarnya tadi beberapa orang pun akan menggunakan di sini batasnya itu S kecil aja sama T kecil gitu. Jadi uh, kalau misalkan T disubstitusi T itu sebetulnya agak aneh gitu. Suatu variabel disubstitusi dengan variabel itu sendiri gitu. Jadi biasanya kita gunakan lambang yang berbeda itu untuk yang lebih formal. Tapi kalau teman-teman di sini mau masukkan S sama T juga seharusnya sebagian orang masih mentoleransi itu gitu. Jadi integral untuk S dari integral ds dari 0 sampai S gitu. Itu juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi jadi mungkin bagi beberapa orang itu akan memberikan kebingungan gitu. Jadi di sini hasil akhirnya seperti ini, tapi karena ada yang diminta soal notasinya adalah S sebagai fungsi T, jadi kita jawabnya dengan yang ini. S sama dengan seperti dalam kurung 1 dikurang cos pi T. Kayak gitu. Di sini teman-teman ada yang bingung dalam prosesnya, dalam memahami soalnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada nih? Benar? Sudah paham? Kalau ada yang belum paham, nggak apa-apa. Jangan sungkan untuk ditanyakan. Bahkan hal-hal yang simple ya. Karena tujuannya di tutorial ini memang membuat teman-teman paham. Oke, kalau memang nggak ada, kalau ada taruh di chat aja karena aku akan lanjut ya. Sekarang untuk set soal yang ini sudah selesai. Set tutorial 5 ya ini. Kita sudah selesai bahas. Kita mau lanjut ke set tutorial yang ke-6. Sekarang aku akan berpindah set soalnya buat referensinya aku akan ke set tutorial 6. Sekarang untuk yang mau dikerjakan apa aja? Yang pertama itu adalah nomor 3. Kita mau kerjakan tutorial yang nomor 3. Aku ambil dulu soalnya ya. Soalnya nomor 3. Oh, ada gambarnya. Menarik juga ini. Nomor 3 ini soalnya. Aku ambil yang mau kita kerjakan adalah yang C. 3C ya. Di bawahnya. Di sini. Nomor 3 yang mau kita kerjakan yang C. Oke. Dia bilang katanya ada kurva Y sama dengan fx berikut terdiri atas 3 garis lurus. Oke, 3 garis lurus itu maksudnya yang ini, dan ini. Dan setengah lingkaran seperti gambar di bawah ini. Set. Dia bilang, hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Oke, jadi ada istilah namanya luas daerah bertanda. Maksudnya apa? Ya luas daerah sebetulnya ya. Teman-teman udah biasa mungkin. Ketika dengar luas daerah, teman-teman di SMA, di SMP pernah belajar juga geometri gitu misalnya. Ya teman-teman sering diminta untuk cari luas daerah. Di sini ada tambahan kata bertanda. Bertanda itu sebenarnya cara klasik ya untuk mengatakan bahwa luas itu ada yang negatif. Luas itu nggak semuanya positif. Luas juga ada yang negatif. Dalam hal ini yang di bawah sumbu X itu kita sebut sebagai luas yang negatif gitu. Sementara yang di atas sumbu X, karena integralnya terhadap fx ya, yang di atas sumbu X itu luasan yang positif, yang di bawah sumbu X itu luasan yang negatif. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat buat yang C katanya integral dengan batas dari 2 sampai dengan 4. 2 sampai dengan 4. Oh, berarti X-nya di 2 sampai dengan 4. Berarti nilai yang mau dihitung, ini terhadap dx ya, teman-teman juga harus perhatikan ini ya, terhadap dx atau bukan. Dx itu berarti kita akan lihat, mungkin ini juga yang menjelaskan kalau teman-teman bingung, kenapa dibuatnya nanti, oh ini jadi garis seperti ini. Nah, garis yang ditarik ke bawah, garis vertikal yang membatasi kayak gini. Nah, jadi untuk menghitung integral yang C itu sebetulnya jumlahan semua luas bertanda dari 2 sampai 4. Gitu, dari 2 sampai 4. Batasnya seperti ini. Memang karena esensinya adalah kita menjumlahkan secara potongan-potongan yang vertikal. Jadi batasnya pun vertikal di ujung sini dan di ujung sini.
Gitu. Jadi untuk integral 2 sampai 4 kalau kita mau hitung gimana? Pakai luasan bertanda dari sini sampai sini. Atau ya sebenarnya ini boleh dianggap sebagai garis yang panjang nih, garis yang panjang juga. Nah, dari sini sampai sini mau dihitung luas bertandanya. Di sini ada setengah lingkaran di bawah sumbu X, seperempat lingkaran di bawah sumbu X, dan ada juga segitiga yang di atas sumbu X. Berarti kalau kita boleh sebut nih misalkan sebagai A, atau ini terus ini B, maka hasil integralnya, integral 2 sampai 4 untuk fx dx, sebenarnya A kurang B, luas yang A dikurang luas yang B. A-nya itu sendiri berapa? Segitiga kan? Segitiga, panjang alasnya 1, panjang tingginya 1. Setengah kali alas kali tinggi dikurang seperempat lingkaran. B ini seperempat lingkaran, jari-jarinya 1. Dikurangi seperempat pi r kuadrat. Jadinya dapatlah setengah dikurang seperempat pi. Ini hasil integralnya. Tanpa teman-teman tahu fungsinya, fungsi fx itu kayak gimana bentuknya? Teman-teman bisa langsung lakukan seperti ini aja. Jadi jawabannya adalah setengah dikurang seperempat pi. Atau bisa juga teman-teman tuliskan jadi perempat 2 dikurang pi. 2 dikurang pi per 4. Ini juga boleh. Nanti kalau teman-teman preferensinya aja yang mana, kalau ada pilihan ya ikutin pilihan yang tersedia. Kayak gitu. Ini adalah jawaban untuk nomor 3C. Integralnya hasilnya segini. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Oh, kenapa begini, kenapa begitu juga tanyakan aja. Kalau ada penasaran tuh lebih baik juga. Aman, Kak? Aman ya? Yang lain? Yang lain nggak ada? Oke, kalau memang nggak ada. Kalau ada jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor, cukup cepat hari ini kita ya. Nomor 4. Nomor 4 yang B. Nomor 4 yang B. Sebentar aku ambil dulu. 4 yang B. Nah, ini dia. Oke, ini 4B. Oh iya, KIB hari ini ada presensi kehadiran atau enggak? Oke, mungkin nanti ya. Untuk kalau ada presensi, ditunggu aja. Sekarang kita mau kerjakan dulu yang 4B. Di sini hitung integral dari -1 sampai 2 fx dx untuk fungsi-fungsi berikut. Dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik fungsi f. Oke, dia minta sketsa. Berarti karena dia minta sketsa, kita nyalakan grid-nya ya. Grid yang, jangan terlalu besar. Yang ini aja. Oke, di sini kita punya fx-nya sama dengan, nah ini ya, pendefinisian fx-nya itu berbeda dari sebelum 1 dan setelah 1. Gitu, sampai dengan 1 dan setelah 1. Boleh dibilang kayak gitu, karena ini ada sama dengannya. Katanya nilai fx-nya ini akan jadi x untuk nilai-nilai x yang lebih kecil dari 1. Berarti kalau aku gambar grafik, kira-kira kan kayak gini, ini sumbu y misalnya. Sumbu y-nya nanti kita gunakan sebagai nilai fx ya. Ini x-nya lagi. Nah, ini sumbu y. Nanti katanya y ini sama dengan fx. Ini sumbu x. Gitu. Nah, sekarang katanya untuk nilai-nilai x sebelum satu misalkan lah aku sebut 1 itu di sini. Ini skala yang aku buat sendiri, 1 itu di sini. Berarti nilai nilai yang sebelum x-nya 1 itu katanya nilai y-nya itu mengikuti x-nya. Kalau x-nya 0, nih ya fx sama dengan x atau y sama dengan x, biasa garis lah. Garis biasa ini y sama dengan x. Kalau teman-teman seharusnya ini salah satu garis yang paling sering teman-teman buat gitu. Kalau x-nya 0, dia akan 0. Aku kasih titik-titik dulu ya di sini. Kalau x-nya 0, dia akan 0. X-nya -1, dia akan -1. X-nya -2, dia akan -2. -3, dan seterusnya sampai di 1 ini. Jadi bentuk grafiknya ketika lebih kecil dari 1 itu harusnya seperti ini.
Dia naik ke atas sampai di 1. Nah, ini grafik Y sama dengan X biasa. Bedanya cuma kepotong di sini. Kenapa kepotong? Karena katanya setelah 1, nilainya dia akan tetap 1. Mau berapapun. Mau di X-nya 2, nilainya akan tetap 1. Mau di X-nya 3, nilainya akan tetap 1. Dan seterusnya. Jadi, gambar garisnya dia cuma garis lurus mendatar. Kayak gini aja. Nah, betul. Gitu ya. Ini adalah integral dari min 1 sampai 2 untuk fx dx. Kemudian setelah kita sketsa grafiknya, dia suruh hitung integralnya. Dari min 1. Min 1 itu berarti di sini ya, aku pakai biru sekarang ini. Dari min 1 sampai dengan 2. Sampai dengan 2. Sini. Jadi teman-teman bisa lihat dengan luasannya lagi-lagi. Dari min 1 sampai dengan 2, berarti kalau diintegralkan, total luasan bertanda. Berarti yang di atas ini dikurang yang di bawah sini. Gitu. Nah, ini positif, ini negatif. Berarti kalau aku jumlahkan atau ini jadi pengurang, yang ini sama ini akan habis gitu. Ini dikurangi 0, sisa yang kotak di sini doang. Berarti integralnya 1. Yang B ini jawabannya integral dari min 1 sampai 2, fx dx, itu nilainya 1. Atau ya teman-teman boleh juga kalau misalkan niat ngitung dulu trapesium, 1 ditambah 2 dibagi 1. 1 ditambah 2 dikali tingginya 1 dibagi 2. Ini 3/2. Trapesium yang ada di sini, trapesium ini 3/2. Gitu. Kemudian segitiga yang di bawah sini, alas kali tinggi, alasnya 1, tingginya 1, bagi 2. Terus yang ini dikurang yang ini. Yang atas ini dikurang yang bawahnya. Gitu. Dan dapatlah sebenarnya hasil yang sama juga. Nanti 1. Kalau aku lebih suka lihat dengan visual tadi ya. Lihat dengan visual nih, segitiga di atas ini luasnya positif, ini luas bertandanya negatif, ini ditambah yang ini habis, sisa yang persegi doang. Persegi 1 kali 1. 1. Kayak gitu. Ini mungkin aku baiknya tulis skala kalian ini min 1, min 2, min 3, min 4. Terus di sini itu 1, di sini itu 2, di sini itu 3. Kayak gitu ya. Oke, ini buat nomor 4 yang B. Jawabannya 1 dan dia minta terlebih dahulu buat sketsa, kira-kira kayak gitu. Ada yang mau ditanya dari teman-teman buat nomor 4 ini? Kalau ada boleh langsung sampaikan. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nggak ada? Semuanya paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Tapi kalau teman-teman lagi-lagi aku ingatkan berulang-ulang karena sebetulnya aku pun nggak yakin semuanya bisa langsung paham. Di kelas itu mahasiswa itu berbeda-beda. Nah, masalahnya itu kadang yang nggak paham ini nggak mau menyampaikan. Nggak mau menyampaikan karena nggak enak. Masa tadi gimana Kak? Bingungnya di mana? Nggak tahu. Pokoknya bingung aja gitu. Ulang dari awal dong Kak gitu. Ada yang nggak enak dengan kayak gitu. Jadi akhirnya mereka nggak sampaikan. Menurut aku kalau di tutorial jangan sungkan untuk sampaikan gitu. Jadi kita lanjut aja sekarang. Kalau teman-teman ada yang bingung, boleh tanya. Oke, kita lanjut ya. Yang bingung tanya di chat juga nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 yang D. Nomor 7 yang D. Aku ambil itu soalnya. 7 yang D. Turunan. Turunan dalam variabel X. Menarik ini. Karena turunan dari suatu bentuk integral. Integralnya integral tertentu. Oke, jadi ceritanya kita dikasih bentuk integral. Integralnya katanya nanti salah satu nilai yang disubstitusi itu variabel.
Dalam hal ini misalkan X kuadrat plus 1, 2X plus 1. Kali ini kita mau kerjakan yang D. Nah, kita diminta turunkan yang ini terhadap X gitu ya. Nah, berarti kita coba lihat dulu. Ada cara yang straightforward, cara yang langsung, yang teman-teman mungkin eh, gampang buat memahaminya, tapi prosesnya nggak gampang. Dalam hal ini, kita mau integralkan dulu. Integral terhadap, di sini apa integralnya? Integral cos theta kuadrat d theta. Ini tidak gampang. Tidak gampang karena yang di dalam theta kuadrat. Yang dalam theta kuadrat integralnya terhadap d theta. Gitu. Gimana cara kita mengintegralkan cos theta kuadrat? Mungkin bisa dicoba pakai parsial. Cuma sebetulnya begini. Cara yang pertama ini bahkan mungkin nggak selalu bisa dikerjakan pakai tangan. Perlu komputasi dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman benar-benar selesaikan dulu integralnya. Setelah teman-teman selesaikan integralnya, teman-teman tahu bentuk hasilnya dalam X. Setelah itu teman-teman turunkan terhadap X. Itu cara yang straightforward, yang langsung, tapi seringkali nggak gampang. Ada cara yang lebih susah dipahami, tapi prosesnya lebih sederhana. Gitu. Aku akan coba tunjukkan bahwa, jadi pertama kita mau integralkan dulu ini terhadap theta kan. Aku nggak tahu nih cos theta kuadrat itu kalau diintegralkan jadi apa? Kalau diintegralkan jadi apa? Ini penulisan kali ini nggak formal, sangat nggak formal. Aku cuma kasih tanda panah doang. Harapannya sebenarnya dengan bahasa yang lebih sehari-hari, penulisan yang lebih fleksibel, teman-teman bisa lebih mudah memahaminya gitu. Cos theta kuadrat ini kalau diintegralkan, atau gini lah, aku tulis coba sedikit formal, integral nih d theta. Ini hasilnya apa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini. Kita sebut aja sesuatu di dalam kotak. Sesuatu di dalam kotak, kayak gini. Integral dari cos theta d theta ini kita nggak tahu. Sesuatu yang di dalam kotak gitu. Atau ya boleh juga kalau lebih formal lagi, sesuatu di dalam kotak itu kita sebut aja sebagai suatu fungsi yang mengandung theta. F theta misalnya kayak gitu. Udah, sesimpel itu. Aku nggak tahu F theta ini apa. Pokoknya adalah sesuatu, hasil integralnya dia sesuatu yang mengandung theta. Nah, berarti kalau integralnya tertentu yaitu dari batas X sampai 2X plus 1, berarti kan ini akan kita masukin batas. Kita akan masukin batas dari X sampai 2X plus 1. Tapi sebelum masuk batas ini, teman-teman perlu menyadari sesuatu. Karena ini perlu nanti ke depannya. Kita berarti tahu kalau integralnya cos theta, kita tahu integralnya cos theta terhadap theta, dalam hal ini d theta ya gitu maksudnya. Integral cos theta d theta itu hasilnya fungsi theta ini f theta. Berarti kita tahu kalau f theta aku turunkan terhadap theta, itu harusnya cos theta kuadrat. Harusnya kan kayak gitu. Integral kebalikan turunan. Ini diintegralkan jadi ini, ya sebetulnya plus C kalau masih tak tentu. Ini diintegralkan jadi f theta. Misalkan ya ini hasil integralnya sesuatu, kita nggak tahu apa. Yang jelas berarti nanti sesuatu ini kalau kita turunkan terhadap variabel yang sama jadinya yang di dalam situ. Gitu. Nah, jadi ini adalah yang perlu teman-teman sadari bahwa integral dan turunan itu kan saling berkebalikan atau ya teman-teman bahkan bisa lihat bentuk ini dari sini. Caranya ya d theta-nya pindah ke sana terus teman-teman integralkan. Integral cos theta d theta, integral df theta jadi f theta. Kayak gitu. Ini perlu teman-teman sadari sebelum kita lanjut. Tadi yang di sini, karena ini integralnya sebetulnya tertentu, ada batasnya ya, yaitu X sampai dengan 2X plus 1. Berarti di sini nanti kita taruh batas, yaitu X sampai 2X plus 1. Yang artinya berarti hasil dari teman-teman menghitung yang ini, itu adalah fungsi dari 2X plus 1. Tetanya disubstitusi ya, ini integral terhadap theta, berarti substitusinya dilakukan terhadap theta. Berarti F ketika tetanya dimasukin 2X plus 1, maksudnya gimana? Kalau misalkan F tetanya itu theta kuadrat, berarti kalau F 2X plus 1 itu adalah 2X plus 1 di kuadrat gitu. Jadi basically kan nih kalau kita masukin batas, nilai ini disubstitusi ke tetanya. Theta yang ada dimanapun gitu. Nah dalam hal ini berarti
kita bisa tulis jadi F2x+1 dikurang yang nilai yang di bawah sini gitu. Jadi dikurang Fx. Itu adalah hasil integralnya. Nah, sekarang katanya kita mau turunkan terhadap X. Berarti semua ini kita mau turunkan terhadap X, turunan. Nah, seperti biasa, penambahan dan pengurangan, turunan itu bisa dilakukan secara terpisah. Jadi yang ini diturunkan sendiri, yang ini juga diturunkan sendiri. Gitu. Kita mau turunkan ini terhadap X, dua-duanya berarti ya. Yang depan diturunkan terhadap X, yang belakang juga diturunkan terhadap X. Setelah itu dikurangin. Nah, gimana caranya yang depan ini kita turunkan terhadap X? Berarti kan kita maunya sebenarnya df untuk 2x+1 dibagi dx. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita perlu melakukan aturan parsial. Aturan rantai. D dari F 2x+1. Ini kita turunkan dulu terhadap 2x+1. Baru 2x+1 kita turunkan terhadap X. Nah, kayak gini idenya. Idenya kayak gini karena yang ini kita bisa tahu bentuknya, yang ini kita bisa tahu bentuknya. Dari yang ini tahu, dikaliin pun tahu gitu. Jadi ini kalau turunkan terhadap X apa? Ini mau turunkan terhadap X itu ditulis kayak gini, df per dx. Nah, df per dx ini gunakan aturan rantai bisa df per d 2x tambah 1 dikali d 2x tambah 1 per dx. Atau ya, kalau teman-teman bingung dengan notasi ini, teman-teman bisa gunakan misal U sama dengan 2x+1. Nanti ini df per du dikali du per dx. Gitu. Nggak masalah, jadi teman-teman bisa gunakan notasi-notasi yang mudah dipahami kayak gini. Kalau yang ini membingungkan, teman-teman boleh ganti notasinya gitu. Jadi sesuaikan dengan cara teman-teman biasa menulis notasi dan pastikan tuh bisa diterima secara umum. Gitu aja sih. Maaf Kak, memotong. Mhm. Berarti ada dua caranya. Satu pakai aturan rantai, satu lagi pakai permisalan. Permisalan itu sendiri aturan rantai. Sama. Oh, yang Cara yang df sama. 2x+1 per d 2x+1 itu apa ya Kak? Ini df 2x+1 per d2. Yang ini d2x+1 bagian ini. Itu sebenarnya df per du. Jadi gini, uh, teman-teman jangan bingung dengan f dalam kurung 2x+1. Misalkan f dalam kurung 2x+1. Ini teman-teman jangan bingung. Gitu. Ini tuh sebenarnya ya ini f doang gitu. F doang, tapi nilai f itu sendiri kan variabel ya. Jadi f ini fungsi dari suatu variabel itu juga suatu variabel. Gitu. Nah, jadi sebentar, kok ada bau gosong di sekitarku. Oke, aku asumsikan aman deh. Takutnya laptopku atau sesuatu. Oke. Jadi di sini F ini sebenarnya kalau aku boleh tulis, sebenarnya kan dia cuma mau nyari yang di bagian atas nih ya. Yang di bagian atas nih, dia itu df per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Dengan u-nya itu sama dengan 2x+1. Sama aja, ini tuh sama dengan ini, tapi ini mungkin gaya penulisan aja gitu. Ada orang yang suka menulis kayak gini. Teman-teman kalau jarang lihat ini, wajar kelihatannya membingungkan. Ya teman-teman tulis aja pakai cara yang ini. Gitu. Matematika itu ada versi-versi penulisan dan hmm, penulisan itu sebenarnya hal minor gitu. Yang lebih penting itu teman-teman bisa memahami idenya. Nah, kadang ide itu sendiri jadi susah dibaca ketika teman-teman wawasan untuk penulisannya agak kurang. Maksudnya, oh, bisa ditulis kayak gini, bisa ditulis kayak gitu. Jadi, yang ini tuh kelihatan aneh. Yang ini kelihatan aneh, tapi ketika aku ubah penulisannya, F per dx, ini dalam kurung ini nggak terlalu penting. Dia cuma menunjukkan itu nilai F-nya ketika di dalamnya dimasukin 2x+1. Jadi yang dalam kurungnya kalau di suatu fungsi itu cuma indikator penunjuk doang, penjelas. F yang mana? F kapan ini nilainya gitu. F ketika X-nya 1, F ketika X-nya 3, F dalam kurung X itu nilai F yang ada ketergantungannya dengan X. Tergantung X-nya berapa dulu nilai F itu kayak gitu. Tapi ketika aku mau turunkan F terhadap X, itu sama aja ketika aku turunkan F terhadap U dulu, baru U-nya itu aku turunkan terhadap X. Gitu. Nah, kenapa aku lakukan begini? Karena DF per DU yang ini bisa kita cari. Carinya taunya dari mana? Yang ini. Kalau
ada sesuatu di sini, suatu variabel, f-nya itu dimasukin suatu variabel, misalkan theta, kemudian kita turunkan terhadap theta-nya itu sendiri, maka hasilnya cos kuadrat theta. Gitu. Nah, di sini dimasukin suatu variabel, dalam hal ini variabelnya itu 2x plus 1 gitu loh. Dimasukin 2x plus 1, diturunkannya juga terhadap 2x plus 1. Jadi diturunkannya itu bukan terhadap variabel tunggal ya. Mungkin kalau di awal-awal teman-teman belajar turunan, itu pasti turunannya terhadap suatu nilai tunggal. Oh, X, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap T, diturunkan terhadap R, atau sebagainya gitu. Padahal kenyataannya bisa juga diturunkannya terhadap nilai yang merupakan fungsi. Gitu. Diturunkannya terhadap X kuadrat, bisa. Diturunkannya terhadap 2X ditambah 1, bisa. Diturunkannya terhadap akar X, bisa. Nggak masalah gitu. Jadi, nggak selalu tentang variabel tunggal doang untuk diturunkan. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman terbiasa menurunkannya dengan variabel tunggal, lakukan yang ini. Ganti variabel rame ini jadi variabel tunggal gitu. Ini kan rame ya, 2x plus 1 gitu. D 2x plus 1. Aneh mungkin buat orang yang nggak biasa. Gitu ya, ubahlah jadi variabel tunggal 2x plus 1 itu jadi U. Gitu. Jadinya df per du dikali du per dx. Gitu. Kemudian kita lihat satu-satu berarti df per du-nya apa? Df per du-nya berarti aku taruh di samping aja biar masih bisa lihat ini. Berarti df per du-nya itu adalah cos dari 2x plus 1 kuadrat. Kan katanya df per d theta itu cos theta kuadrat. Ini ya df per d theta itu adalah cos theta kuadrat. Bagian yang di dalam kurung di sini ini cuma penunjuk doang. df per d theta sama dengan cos theta kuadrat. Berarti kalau df per du ya cos u kuadrat gitu. Kalau df per d theta itu cos theta kuadrat, df per du ya cos u kuadrat. Tapi dalam hal ini u-nya itu 2x plus 1 jadinya cos u kuadrat. Cos dari 2x plus 1 kuadrat. Ini df per du-nya. Gitu. Sementara sekarang du per dx-nya gimana? Untuk du per dx-nya berarti yang ini kan. Yang ini ya simpel aja turunkan 2x plus 1 terhadap x. Nah ini juga mungkin kalau teman-teman lihat d dari 2x plus 1 per dx, teman-teman akan bingung ini apa sih d 2x plus 1 per dx ini apa? Sebenarnya ini jawabannya 2 gitu dulu. Sebenarnya kan bisa teman-teman bikin gini. Oh, y sama dengan 2x plus 1. Kemudian kita mau cari dy per dx-nya, turunan y terhadap x. Yang ini oh jadi 2. Gitu. Cuma ini mungkin versi yang lebih penulisannya lebih advance gitu ya. D dari 2x plus 1, 2x plus 1 ini menggambarkan y-nya misalnya dibagi dx. dy per dx-nya sama dengan 2. Karena kita tahu y ini tadi y. Gitu. Jadi kemudian kalau kita mau nyari df per dx kayak gimana? Tinggal satukan hasil dari sini, satukan hasil dari sini, dapatlah yang ini df per dx sama dengan df per du, yaitu cos dari 2x plus 1 kuadrat, kemudian dikali dengan du per dx. Du per dx-nya 2 tadi ya. Oh, berarti jawabannya 2 cos 2x plus 1 kuadrat. Dan ini sebenarnya teman-teman bisa coba buktikan. Buktikan kebenarannya. Oh, ini berarti ini di dalam kurung ya. Berarti ini kalau aku balik, aku ini kan tadi hmm, apa konteks kita? Sorry. Konteks kita itu adalah integral. Oke, sebentar. Oh, kalau aku balik, ini kan hasil turunannya. Kalau ini teman-teman integralkan, ini teman-teman akan ketemu bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu ini cos. Kalau f theta berarti cos theta kuadrat. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang apa yang mau kita cari tadi? Aku lupa. Tentukan turunan fungsi dalam variabel x tersebut. Oh, udah selesai berarti ini df per dx. Udah jawaban akhir, nggak ada yang perlu substitusi lagi. Nah, ini jawaban akhirnya seperti ini. Tinggal teman-teman bingungnya di mana gitu. Sekarang aku buka sesi tanya jawab. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, aku akan lanjut terus. Kalau teman-teman ada yang bingung, aku sarankan tanya. Boleh taruh di chat. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, aku asumsikan udah oke gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor, terakhir nomor berapa itu? Nomor 7 ya itu. Oh, cepat memang kita ya. Berarti sekarang kita akan kerjakan nomor 9 dan 10. Udah, dua nomor terakhir. Untuk kita kerjakan. Setelah itu boleh sesi tanya jawab bebas. Kita kerjakan 9. Oh, ini nempel ya 9 10. Jadi aku ambil jadi satu aja gambarnya. Hmm, yang mau dikerjakan adalah A dan C. Oke. Nah, ini 9 dan 10. Kita mau kerjakan katanya yang A dengan yang C. Tentukan fungsi kontinu F jika ada. Kalau ada ya. Yang memenuhi integral. Nah, ini idenya sama nih. Idenya sama. Integral dari 1 sampai X, Ft dt sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4. Nah, berarti Ft ini kita belum tahu fungsinya apa. Kita belum ada gambaran sama sekali untuk ini fungsinya seperti apa. Tapi yang jelas, aku tahu bahwa aku bisa misalkan integral dari Ft dt itu misalkan jadi F besar T. Gitu hasil, ini fungsinya aku belum tahu apa. Tapi yang jelas kalau aku integralkan bisa jadi fungsi F besar. Misalnya hasilnya itu sesuatu yang mengandung T juga. F besar di sini aku sebutnya. Dan kalau dimasukin batas 1 sampai X, berarti ini dimasukin batas 1 sampai X. Akibatnya ini jadi F besar X dikurang F besar 1. Gitu ya. Dan inilah yang katanya sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Gitu. Nah, jadi ini F besar X dikurang F1 sama dengan X kuadrat dikurang 5X plus 4. Sekarang gimana cara kita menyelesaikan ini gitu, bahwa ada F besar X dikurang F besar di 1, nilainya katanya sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, jadi caranya gini, teman-teman perhatikan bahwa F1 itu cuma sebuah konstanta. Yaitu ini ada fungsi, nanti diintegralkan nggak tahu nilainya berapa, bisa jadi 0 juga, bahkan nggak 0 juga mungkin aja. Tapi yang jelas ketika di sini X-nya dimasukin, dia tetap bertahan ada variabel, bedanya ganti dari T jadi X. Sementara kalau dimasukin 1, ini tuh jadi angka doang. Jadi angka konstan. Ini diintegralkan data hasilnya, hasilnya ini dimasukkan 1, ya jadi suatu angka doang. Gitu. Jadi uh, FT-nya ini sebenarnya suatu konstanta kalau udah dimasukin F1 misalnya gitu. Di sini F1 ini suatu konstanta doang. Ini konstanta, akibatnya kalau yang XX ini, bagian yang XX ini pasti munculnya dari sini gitu. Oh, jadi F besar X-nya apa? F besar X-nya itu X kuadrat min 5X plus C. Aku nggak tahu C-nya apa. Gitu, ini Fx-nya. Berarti kalau F1 itu apa? F1 itu tinggal masukkan X-nya aja kan di sini. 1, 1. Oh, berarti C 1 dikurang 5 ya. C minus 4. Gitu. Oh, F1-nya F1-nya dimasukin ini. Sorry. Fx dikurang F1. Katanya sama dengan ini. Berarti, oh, Fx-nya sendiri X kuadrat kurang 5X plus C. Nah, terus katanya dia, kalau X-nya dimasukin 1, F1 ya. F1 ini konstanta doang. Konstanta doang. Nah, ini pokoknya harus cocok gitu. Kalau Fx-nya kita udah tahu. Ini Fx-nya tadi ini. F besar X-nya. Nah, berarti kalau aku boleh tuliskan untuk F besar X dikurang F1, nilainya itu akan sama dengan X kuadrat min 5X plus C
Dikurang F1 ini misalkan konstanta lain lagi. Sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, sekarang yang ini bisa kita coret. Oh, ini tandanya bukan sama dengan ini. Tandanya dikurang. Gitu. Nah, berarti sekarang kita bisa tuliskan. Ini dicoret aja, ini dicoret aja. Seharusnya C min K plus 4 sama dengan F1. C min K plus 4 adalah F1. Itu kan fungsi konstan, fungsi kontinu yang memenuhi itu. Oke. Ini F1-nya berarti C min K plus 4 bisa kita tulis ke yang atas ini. Ini aku gabung dengan yang ini. Berarti Fx kurang F1. F1-nya itu adalah Fx-nya, sorry ini ya tadi. Fx-nya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah C dikurang F1. Kurang C tambah K kurang 4 sama dengan hasil yang kita punya. X kuadrat min 5X plus 4. Oke, kita mau cocokkan dua ini. Cocokkan dua ini, X-nya dicoret bisa, min 5X coret bisa, C minus C dicoret bisa. Oh, K min 4 sama dengan 4. Berarti K-nya seharusnya 8. K-nya seharusnya 8. Kita boleh coba cek ke sini ya. Dia bilang tentukan fungsi kontinu F jika ada. Kalau K-nya 8, apalagi yang bisa kita cari di sini? Hmm, oh, sorry, sorry. Fx dikurang F1. Fx-nya sendiri ini dikurang F1. F1 itu seharusnya C. Sebentar ya. Itu kan fungsi kontinu Fx yang memenuhi ini. Oke, kita misalkan integral dari Ft itu F besar T, yang kemudian nanti dimasukkan 1 sampai X. Berarti Fx dikurang F1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, sekarang karena yang belakang ini cuma konstanta, kalau dipindah ruas pun nambahin cuma jadi konstanta. Berarti bagian ininya itu harus dari sini. Jadi Fx-nya sendiri adalah X kuadrat min 5X. Tapi kita ada angka yang belum tahu di sini. Tambah sesuatu. Tambah sesuatu, kemudian hmm, ini sama dengan ini, Fx sama dengan ini, Fx besar dikurang F1 sama dengan, ini kita substitusi ya si Fx-nya di sini. Sorry, sorry. Fx besar dikurang F1 itu berarti sama dengan, kita tulis dulu kayak gini deh. Fx besar dikurang F1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, sekarang kita substitusi yang ini. Fx-nya ini X kuadrat kurang 5X plus C dikurang F1. F1 ini berarti 1 kuadrat dikurang 5X, 5 kali 1 berarti min 4 plus C. Plus 4 min C
sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. C-nya dicoret. Oh, rupanya X kuadrat min 5X plus 4. Kemudian X kuadrat min 5X plus 4. Memenuhi ya. Memenuhi untuk sembarang C. C-nya berapapun. Jadi kalau teman-teman masukin buat yang 9A ya. 9A itu berarti F besar X-nya sembarang yang kayak gini. C-nya berapapun dimasukin bisa. Mau 1, mau 2, mau 3 nggak masalah. Nah, berarti tapi kan yang dia minta adalah tentukan fungsi F kecilnya. Itu F kecilnya berarti kalau tadi kita tahu eh, F besar T itu adalah F kecil T diintegralkan terhadap T, berarti F besar T kalau diturunkan terhadap T jadi F kecil T. Dalam hal ini F besar X kalau diturunkan terhadap X jadi F kecil X. 2X dikurang 5. Gitu. Nah, jadi ini adalah fx-nya. Teman-teman bisa coba yang ditanya apa? Ft. Ft berarti 2T dikurang 5. 2T dikurang 5. Sekarang kita coba substitusi ke sini. Integral 1 sampai X. Ke soalnya lagi ya balik. 2X dikurang 5. 2T dikurang 5 dt. Ini kan berarti jadi T kuadrat dikurang 5T. Masukin batas dari 1 sampai dengan X. X kuadrat min 5X terus dikurang 1 kuadrat tambah 5. X kuadrat min 5X min 1 kuadrat plus 5 plus 4. Cocok ya? X kuadrat min 5X plus 4. Oke, jadi kayak gitu aja. Dia tanya tentukan fungsi kontinu yang jika ada yang memenuhi itu. Bentuk fungsi kontinunya adalah seperti mana tadi aku udah tuliskan. 2X kurang 5 itu di nih fx sama dengan 2x kurang 5. Itu jadi jawaban untuk tentukan fungsi kontinu f-nya. Ini f-nya ya. F-nya kalau fungsi X jadi 2T, 2X kurang 5, kalau fungsi T jadi 2T kurang 5. Gitu, ini jawabannya. Buat nomor 9A. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke presensi dulu. Presensi dulu, teman-teman boleh mengisi presensi ya di link yang akan aku berikan. Hmm, link presensinya. Nah, aku kasih di chat ya. Teman-teman boleh isi presensi dulu untuk 5 menit ke depan. Tutorial ke berapa, Kak? Maaf. Tutorial ke berapa ini? Antara 9 atau 10 ya. Aku harus pastikan dulu. Pilihannya, pilihannya berakhir di 10 ya. Seharusnya ini tutorial 9. Aku nggak tahu yang ekstra sebelum tes itu apakah dihitung atau enggak. Kalau dihitung jadi 10, kalau ini 9, kalau enggak ini 9.
Sebenarnya diisi aja, seandainya salah pun waktu teman-teman pengisiannya tercatat kok. Waktu pengisiannya. 3 menit lagi ya. Oke, ada yang belum selesai mengisi presensi? Oke ya, kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 10. Hari ini kita bahas sampai nomor 10 ini. Setelah ini sesi pertanyaan bebas saja. Gunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk menghitung integral tentu. Integral tentu berarti hmm, integral tentu itu berarti teman-teman masukkan batasnya ya. Cara cara masukkan batas kan seperti sebelumnya. Teman-teman substitusi nilai yang di batas atas, lalu fungsinya itu fungsi hasil integralnya dikurangin yang di batas bawah, itu teorema dasar kalkulus kedua. Jadi buat yang nomor 10C untuk mencari anti turunannya dulu ya. Integral dari 1 sampai 2
X pangkat 5 min 2 per X pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini berarti hmm, untuk integralnya, teman-teman bisa lakukan integral 1 sampai 2. Ini kita bisa buat fungsinya jadi kayak tadi lagi caranya. X pangkat 5 per X pangkat 3 per 2. Jadinya aku tulis saja X pangkat 7 per 2 dikurang 2X pangkat min 3 per 2. Ini dibagi ini, dikurang. Ini dibagi ini. Gitu ya. Kemudian, ini dx. Berarti untuk mencari anti turunannya, di sini berarti X pangkat 9 per 2, tapi ada 2 per 9-nya di depan. Yang ini jadi plus 4 X pangkat min setengah. Ya, kayak gini. Ini anti turunannya, kemudian dikasih batas dari 1 sampai 2. Berarti tinggal kita substitusikan. Kalau X-nya disubstitusi 2, ini nilainya jadi berapa? Jadi 2 per 9 dikali 2 pangkat 9 per 2, tambah 4 dikali 2 pangkat min 1/2. Kemudian kita kurang dengan ketika batas bawahnya yang disubstitusikan. Batas bawahnya disubstitusikan ke sini. Jadinya 2 per 9 dikali 1 pangkat 9 per 2, tambah 4 kali 1 pangkat min setengah. Gitu, oke. Buat yang depan dulu. Yang depan ini berarti 32 per 9 akar 2. Benar ya? Ya, 32 per 9 akar 2 ditambah 2 akar 2. Kayak gitu ya. Itu buat yang depan, terus dikurangi 2 per 9, dikurangi lagi dengan 4. Ya, kayak gitu. Kayaknya bisa kita samakan menyebut semua ya. Per 9, 32 akar 2 ditambah 18 akar 2, dikurang 2, dikurang 36. Jadi jawabannya adalah 50 akar 2 dikurangi 38 per 9. Ini jawabannya. Gitu. Itu untuk 10 yang C. Gitu. Udah selesai teman-teman. Ada yang mau tanya dulu? Mungkin 10C dulu. Nggak ada? Kalau nggak ada apapun, nggak harus tentang 10C. Tentang matematika 1A boleh. Soal-soal yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada sebenarnya kita sudah selesai. Cuma kalau untuk waktu tutorial sendiri kan masih bisa sampai 17.40. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di sini. Aku mungkin standby. Kalau memang ada ya, kalau memang ada aku akan standby di sini. Aku akan stop recordingnya dulu.